mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalo ini. Ikutilah episode ke-22, Sepasang Mutiara. Naskah karya Asmadi Syafa, teknik dan montase Iman Adiaswara, dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa persiapan perang tanding antara Gandini dan Wulandari semakin meningkat. Bahkan ketika tiba-tiba Mak Rompang muncul di hadapan Gandini, lalu menawarkan jasa baiknya kepada Gandini untuk menolong perempuan muda itu di dalam perang tanding nanti. Maka tanpa berpikir panjang lagi, Gandini menerima tawaran yang dianggapnya tidak berat. Gandini hanya dilarang membuang lambang kembang Kamboja di tengkuknya sampai malam perang tanding itu tiba. Karena dengan demikian, Gandini akan mempunyai ilmu Raja Serigala Siluman. Para Wulandari juga sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan ketika saat perang tanding itu tiba, kedua belah pihak telah berada di alun-alun desa Mentiri. Wulandari datang bersama Batara dan Aki Patok. Sedangkan Gandini datang bersama dengan Aki Lumut, Ki Wista, Adi Rapa, anak perempuan jelmaan Mak Rompang yang bernama Angit, dan 5 orang pengawal lainnya. Sebentar lagi tepat tengah malam, saat bulan purnama penuh akan sampai di alun-alun Mentiling ini, kan Batara? Iya, Wulan. Tapi saat itu, pertarunganmu dengan Gandini belum akan dimulai. Karena Gandini akan melakukan semedi dulu di atas batu karang itu. Iya, Kang Batara. Tapi aku sudah tidak sabar menunggu. Tanganku sudah gatal untuk menempeleng muka perempuan itu. Tenangkan dirimu. Karena lawanmu sedang menyerangmu dengan segala macam cara. Supaya kau tidak sabar. Maka ketidaksabaranmu itu
akan dipergunakannya nanti dalam perkelahian yang sesungguhnya. Sehingga pukulan-pukulan yang kau lepaskan tidak akan terarah. Karena dirimu sudah dipengaruhi oleh rasa tidak sabar. Baik, aku memang agak tidak sabar melihat tingkah dan peraturan yang dibuat oleh Gandini. Bulan itu tertutup awan. Kita tidak akan tahu kapan bulan purnama tiba. Kita tidak perlu memperhatikan bulan, Aki Patok. Yang kita perhatikan adalah Gandini. Begitu tanda-tanda bahwa Gandini akan memulai perang tanding, maka Wulandari harus bersiap menyongsongnya. Betul, Batara. Hanya aku masih tetap khawatir. Karena mereka tampaknya sedang berusaha mempergunakan segala cara untuk memenangkan perang tanding nanti. Nah, bulan sudah tidak ditutupi awan lagi, Aki Patok. Cahayanya menerangi seluruh desa. Betul, Batara. Sehingga semua yang hadir di alun-alun desa ini jelas terlihat. Tapi, mana Gandini? Kemana perempuan itu? Iya, Gandini hilang. Apakah dia akan menyerang Wulandari secara diam-diam? Kita harus bersiap. Kalau mereka melakukan serangan gelap, kita sudah siap menghadapi. Iya. Lihat, mereka kini berjalan ke arah batu karang di ujung alun-alun ini. Apa yang mereka lakukan, Kang Batara? Tidak tahu. Mari kita dekati mereka. Iya. Kita berhenti di sini. Lihat, di puncak batu karang itu. Gandini, dia sedang melakukan semedi di sana. Iya, dia sedang bersemedi di puncak batu karang itu. Kita tidak usah mendekat. Kita bersiap di sini saja. Kenapa tiba-tiba tubuh Gandini menggigil hebat? Seluruh tubuh Gandini gemetar hebat ketika sebuah sinar terang dari arah bulan purnama menerpa tubuhnya. Lalu perlahan-lahan, ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangan Gandini keluar kuku-kuku serigala. Lalu perlahan-lahan, lengan dan betis Gandini keluar bulu-bulu kasar yang berwarna hitam. Sementara raut muka Gandini mencoba untuk melawan kejadian itu. Tampaknya anak perempuan Ki Rekso itu tidak mau hal ini terjadi kepada dirinya. Namun dia tidak kuasa melawan. Karena dia sudah berjanji pada Mak Rompang bahwa dia bersedia menerima ilmu serigala di saat malam bulan purnama tiba. Di saat perang tanding akan berlangsung. Sehingga Gandini tampak tidak melakukan gerakan-gerakan yang mencoba menentang kejadian yang sedang berlangsung terhadap dirinya. Kini dia pasrah. Ketika mukanya dia tengadahkan ke arah bulan purnama, terlihat jelas perlahan-lahan mulut Gandini berubah menjadi mulut serigala. Lalu dari sela-sela bibirnya keluar taring-taring panjang. Taring serigala yang siap merobek mangsa. Dan kini dengan cepat seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi tubuh seekor serigala hitam yang besar dan menakutkan. Serigala hitam itu berdiri dan menengadah ke arah bulan. Dia melolong panjang sehingga menegakkan bulu kuduk siapa saja yang mendengar dan menyaksikan kejadian itu. Kini serigala itu berdiri tegak dengan dua kaki belakangnya. Hati-hati, Bulan. Gandini sedang merapalkan ilmu Raja Serigala Siluman. Aku sudah siap menghadapinya, Kakang Batara. Bagus. Rupanya ini maksud mereka. Menunggu sampai malam bulan purnama tiba. Awas bulan! Mari kita mulai perang tanding di antara kita, Wulandari. Hop! Kenapa kau diam? Apakah kau takut menghadapi aku? Aneh. Setelah serigala hitam tadi melompat ke tengah alun-alun ini, kini serigala hitam itu sudah berubah bentuk menjadi Gandini kembali. Hanya mukanya saja yang masih berbentuk serigala. Hei, apa yang kau perhatikan pada wajahku? Apakah ada yang aneh? Aku siap menghadapimu, Gandini. Walau kau sudah berubah menjadi setengah serigala dan setengah manusia. Kau jangan menghinaku, Wulandari. Kalau kau tidak percaya, lihatlah mukamu di dalam air. Maka kau akan melihat muka seekor serigala hitam yang bertaring panjang. Kau jangan mengacaukan pikiranku. Dengan menahan rasa marah, perlahan-lahan Gandini meraba mukanya. Dan tiba-tiba dia terkejut ketika dia meraba moncongnya yang panjang seperti muka seekor serigala. Dan dua taring yang muncul dari sela-sela bibirnya. Sementara Wulandari memperhatikan dengan seksama gerak-gerik yang dilakukan Gandini. Sedangkan orang-orang yang tergabung di dalam kedua rombongan itu juga menanti dengan tegang. Kedua musuh yang sebentar lagi akan berlaga, perlahan-lahan melangkah dan bergerak ke tengah alun-alun desa Mentirin. Namun kedua pandangan mata mereka tidak lepas dari gerak-gerik lawan masing-masing. Kita sudah sampai di tengah alun-alun ini, Wulandari. Aku tahu. Di sini kita mulai perang tanding itu. Dimanapun aku siap memulainya, manusia serigala.
Sejak tadi kau menghina aku, Wulandari. Tapi sebentar lagi kau akan merasakan terkaman dan robekan dari ilmu serigala yang aku miliki. Kita lihat saja nanti. Apakah kau sanggup merobekku? Atau aku yang akan merobek mulut serigalamu itu? Kini kedua pendekar wanita tangguh itu mulai memasang kuda-kuda. Mereka mengatur langkah perlahan-lahan. Sementara mata keduanya tidak lepas mengintip dengan tajam, bagai elang yang sedang mengintip mangsa. Ketika gerakan Gandini lebih cepat, maka Wulandari diam tidak bergerak, karena dia sedang menunggu serangan musuhnya. Dugaan Wulandari itu tidak meleset, karena dengan cepat Gandini melompat dan menerkam cepat pula dengan moncongnya yang menganga lebar. Wulandari terkesima, tetapi ketika moncong serigala itu sudah sangat dekat, Wulandari memasang kuda-kuda yang kokoh. Kemudian Wulandari melepaskan pukulan lurus ke arah muka Gandini. Gandini terlempar ke belakang, lalu jatuh ke atas rumput. Tapi Gandini bukan merasakan kesakitan terkena pukulan itu, melainkan Gandini bangkit dan mengejar Wulandari bagaikan seekor binatang buas yang mengamuk. Wulandari mulai kerepotan menghadapi serangan dan terkaman yang datang bertubi-tubi itu. Apalagi gerakan yang dilakukan oleh Gandini seiring dengan gerakan yang dilakukan oleh anak perempuan kecil yang bernama Angit. Angit melakukan gerakan-gerakan aneh di tepi alun-alun. Gerakan itu ditiru oleh Gandini, sehingga Wulandari mulai terpecah pikirannya. Bahkan Wulandari tidak sadar kalau beberapa gerakan Gandini telah menyambar tubuhnya. Darah segar keluar dari luka di tubuh Wulandari. Tetapi Wulandari tidak juga sadar. Dia mulai bingung menghadapi gerakan-gerakan aneh itu. Wulan, jangan bingung. Tenangkan dirimu. Tenang, jangan hiraukan pada kejadian lain. Perhatikan saja gerakan Gandini. Betul apa yang dikatakan oleh Kakang Batara. Aku tidak boleh terpengaruh oleh gerakan perempuan kecil itu. Aku harus memusatkan perhatianku pada Gandini. Kembali Wulandari mengawasi gerakan Gandini di tengah alun-alun desa. Gerakan aneh bagaikan seekor serigala mengejar mangsa. Bahkan beberapa kali terkaman Gandini dapat dielakkan oleh Wulandari. Wulandari menjadi hafal gerakan dan bentuk serangan yang dilakukan oleh Gandini. Kini Wulandari bersiap akan melepaskan serangan. Ketika Gandini kembali melompat tinggi menerkam ke arah muka Wulandari. Dengan cepat Wulandari merebahkan dirinya di tanah. Dan sebuah tendangan lurus dilepaskan Wulandari ke arah darah Gandini. Tendanganku tepat mengenai dadanya, sehingga dia terjatuh. Ini kesempatanku untuk melancarkan serangan kedua. Serangan Wulandari dilepaskan bertubi-tubi, sehingga Gandini tidak bisa bangkit. Dia menggelepar di tanah dengan mulut berlumuran darah. Melihat kejadian ini, Wulandari menerkam Gandini. Wulandari ingin perkelahian ini cepat selesai. Namun tiba-tiba Wulandari menjerit hebat, karena Gandini menerkam punggung Wulandari bagaikan seekor serigala menerkam seekor rusa. Tenang Wulan, cepat pegang kepalanya. Lalu banting ke depan. Punggungku terasa perih. Aku rasa punggungku robek diterkamnya. Sekarang aku tahu, aku tidak boleh rapat menghadapinya. Aku harus atur jarak supaya aku tidak terjebak lagi seperti tadi. Seranganku luput. Serangan Wulandari terus mengalir silih berganti. Gandini sudah letih menghadapinya. Gandini terhempas ke kiri dan ke kanan. Sementara Wulandari tidak mengendorkan serangan. Bahkan semakin lama semakin gencar. Tampaknya Wulandari tidak memberi kesempatan kepada Gandini untuk membalas. Sementara suasana sudah beranjak dini hari. Kini di sekeliling arena pertandingan itu banyak serigala-serigala siluman mengelilingi. Bahkan mereka beramai-ramai melolong ke arah bulan yang sudah condong ke arah barat. Seolah-olah mereka memberi tanda kepada Gandini bahwa sebentar lagi hari akan pagi. Namun Gandini tidak mengerti maksud dari puluhan serigala siluman itu. Sedangkan orang-orang yang memperhatikan pertarungan menjadi bingung. Hanya Batara dan Aki Patok saja yang maklum bahwa Gandini sedang mempergunakan ilmu siluman serigala. Ketika hari sudah mulai pagi, ketika fajar sudah mulai menyingsing, puluhan serigala siluman hilang perlahan-lahan. Gandini tampak bingung, karena seluruh tubuhnya kini kembali menjadi serigala hitam yang besar. Sementara Wulandari terkejut melihat lawannya. Lalu serigala hitam itu melolong hebat bagian minta tolong kepada orang di sekelilingnya. Akan tetapi semua diam, hanya Angit yang Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Itu juga mengikuti jejak Angit dengan cepat. Wulan, jangan dikejar. Kenapa, Kang? Biarkan saja. Biarkan dia lari masuk hutan, karena dia malu tubuhnya berbentuk serigala. Biarkan Wulandari.
Dalam waktu dekat ini dia tidak akan bisa berubah menjadi manusia, kecuali dia memenuhi syarat yang telah dia buat dengan Raja Serigala Siluman itu. Pengiring-pengiring Gandini itu sudah meninggalkan alun-alun desa ini. Biarkan saja. Punggungku. Punggungmu terluka, harus cepat diobati. Selama Batara pergi, Ki Au yang sudah lama sakit hati kepada Batara menghimpun kekuatan untuk mengacau kerajaan Panggalo. Ki Au berkawan dengan Ki Sabrang yang juga terusir dari Tegal Sari. Bahkan Ki Au bisa mengajak Anindya untuk bergabung. Di samping itu, Ki Au juga bekerja sama dengan kelompok perampok yang bernama Harimau Kumbang dengan pimpinannya bernama Ki Jabrik. Dengan kekuatan seperti itu, Ki Au dan kawan-kawannya mengacau kerajaan Panggalo, sehingga cukup membuat repot senopati kerajaan Panggalo yang dijabat sementara oleh Ki Rimbas. Karena Senopati Padatu ikut di dalam rombongan Batara ke kerajaan Dharmasraya, Ki Au memainkan peranan ganda. Dia tetap menjadi perwira sandi kerajaan Panggalo, namun segala berita yang didengar dia bawa kepada kelompoknya. Di dalam perjalanan pulang ke kerajaan Panggalo, Batara dan Wulandari memisahkan diri dari rombongan induk. Mereka berdua menuju padepokan Telaga Sore. Sesampai di Telaga Sore, keduanya sangat terkejut karena mereka menjumpai seseorang yang tidak dikenal berada di dalam padepokan. Mereka mengejar orang itu, tapi tidak tertangkap. Bahkan mereka tidak mengenali muka orang tersebut karena hari sudah malam. Kuat dugaan mereka bahwa kitab Dua Mustika hilang dari Telaga Sore, dicuri melalui jalan yang dilewati oleh orang itu, sehingga Wulandari membuat pagar gaib yang baru. Di saat Wulandari melakukan semedi, maka datang Gandini dan Akil Lumut. Mereka menyerang Wulandari, sehingga Wulandari terluka dalam. Karena Wulandari memang dalam keadaan tidak siap menerima serangan gelap mereka. Di saat itulah, Batara menghadang Gandini. Bahkan di saat Gandini kalah dalam serangan Batara, Gandini menantang Wulandari melakukan perang tanding. Tantangan itu diterima Wulandari, walau saat itu Wulandari terluka parah. Sementara desa Mentilin terus dihancurkan oleh Mak Rompang. Hampir seluruh penduduk desa mengungsi ke Tegal Sari. Kejadian itu membuat Gandini bertambah bingung, karena kini Mak Rompang berbalik menjadi musuh Gandini. Ketika menjelang hari yang ditentukan itu datang, Mak Rompang datang pada Gandini menawarkan jasa baiknya. Gandini menerima tawaran itu, karena Gandini menganggap tawaran itu tidak mempunyai syarat yang berat. Di saat hari perang tanding itu datang, Gandini dan Wulandari melakukan perang tanding di alun-alun desa. Perang tanding itu dilaksanakan malam hari, di saat bulan sedang purnama penuh. Di sana Gandini berubah menjadi seekor serigala hitam yang besar. Gandini tidak peduli, bahkan dia merasa mempunyai kekuatan hebat dengan bentuk dirinya saat itu. Namun sampai hari pagi, Gandini tidak dapat mengalahkan Wulandari. Bahkan sampai pagi hari, Gandini tidak bisa merubah bentuknya. Sehingga Gandini yang berbentuk serigala hitam itu lari masuk ke dalam hutan. Kau jangan banyak bergerak, Wulandari. Nanti luka di punggungmu lama sembuhnya. Bagaimana keadaan lukaku itu, Kang Batara? Kulit punggungmu robek cukup besar, karena taring serigala hitam itu sangat dalam masuk ke dalam kulitmu. Lalu dengan sekuat tenaga dia menarik kulitmu. Aku hanya khawatir kulit punggungmu akan cacat. Kalau punggungku cacat, apakah Kang Batara masih mencintaiku? Walau cacat bagaimanapun, aku tetap mencintaimu, Wulan. Tapi Kang Batara tidak usah cemas. Ramuan obat yang aku buat itu akan memulihkan robekan kulit punggungku. Nanti tidak akan ada bekasnya sedikit pun. Betul begitu? Di dalam kitab Dua Mustika ada petunjuknya. Sayangnya, kitab itu hilang. Ya, perasaanku mengatakan bahwa suatu saat kitab itu akan bisa kita temukan lagi. Mana mungkin, Kang? Karena kitab itu sudah berubah menjadi pasir. Tapi perasaanku mengatakan begitu. Oh iya, Kang. Mana Aki Patok? Aki Patok sedang berjaga-jaga di luar pagar gaib. Aki Patok itu sangat setia. Iya, Aki Patok adalah penjaga setia. Semasa Ki Mujur masih hidup, dia selalu mengiringi kemanapun Ki Mujur pergi. Hanya selama itu kita tidak pernah tahu, karena Aki Patok tidak pernah menampakkan dirinya. Mungkin Ki Mujur tidak mau Aki Patok dilihat oleh orang lain. Mungkin juga. Aduh, terasa lagi sakit di punggungku ini, Kang Batara. Tentu saja masih terasa, Wul. Karena luka itu baru saja terjadi malam tadi. Sayang, aku tidak bisa mengalahkan Gandini. Karena seumur hidupku, baru kali ini aku menghadapi seekor serigala siluman. Sehingga gerakan-gerakannya sangat aneh. Dan terutama, daya tahan tubuhnya sangat hebat. Sehingga sulit bagiku merubuhkannya. Aku juga heran, Wulandari. Kekuatan apa yang dimiliki Gandini, sehingga dia bisa menahan seranganmu yang datang bertubi-tubi itu? Apakah dia kerasukan kekuatan siluman serigala? Mungkin saja, Kang.
Mana kita tahu. Tapi aku sudah punya pengalaman bila aku berhadapan lagi dengan dia. Itu yang penting. Kau sudah mempunyai pengalaman bila menghadapi dia di waktu mendatang. Kemana siluman kecil itu? Kemana Angin? Kenapa tiba-tiba dia hilang? Nah, itu dia. Dia berdiri di lereng tebing. Betul jalannya bangsa kecil itu. Angin! Tunggu aku! Aku sudah sampai di lereng tebing ini, tapi Angin hilang lagi. Itu, aku melihat sekilas bajunya di balik tebing ini. Tidak ada. Sedangkan aku sudah mulai letih. Aku tidak biasa berlari dalam wujud seekor serigala seperti ini. Goa. Di lereng tebing ini rupanya ada sebuah goa. Mungkin aku bisa istirahat di dalam goa ini. Coba aku masuki. Di dalam goa ini cukup luas. Mungkin Amit membawaku kemari untuk menunjukkan bahwa di sini ada goa. Dan mungkin aku disuruh bersembunyi di sini dari dunia ramai. Nasibku. Berapa lama aku akan tetap menjadi seekor serigala seperti ini? Apakah untuk selamanya? Ataukah hanya... Aku salah. Kenapa aku terima tawaran Mak Rompang keparat itu? Ternyata dia menjebak aku, sehingga aku tidak bisa berbalik wujud menjadi manusia biasa kembali. Dalam gua itu ada seberkas sinar. Sinar apa itu? Akan aku lihat. Hah? Kau? Iya, aku. Mana Angit? Mana siluman kecil itu, Mak Rompang? Apakah kau lupa bahwa Angit bukanlah Angit yang dulu lagi, tapi Angit itu adalah jelmaanku. Lalu rupanya kau yang menuntun aku kemari. Ya, betul. Supaya kau bisa istirahat di sini. Tempat ini jauh dari dunia ramai. Kau menipu aku, Mak Rompang. Kau menipu aku, sehingga aku tidak bisa lagi kembali pada wujudku semula. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku bawa kau kemari, supaya kau tidak dianiayai orang. Bila kau berada di dunia ramai, aku akan buktikan padamu bahwa aku tidak akan dianiaya orang bila aku masuk ke dunia ramai. Jangan pergi dulu. Ada apa lagi? Tunggulah sampai saatnya tiba. Baru kau turun kembali ke duniamu. Apa maksudmu? Kalau saatnya tiba, baru kau tinggalkan goa ini. Kau rupanya ingin mengasingkan aku di dalam goa ini. Itu kalau kau mau. Aku tidak mau. Kau harus tunggu, Gandini, agar kau bisa kembali pada wujud semula. Aku akan jadikan jalan untuk itu. Aku tidak percaya padamu. Aku bisa mencari cara supaya aku kembali pada wujudku semula tanpa harus menunggumu, Mak Rompang. Ilmu dan Ayu Gandini hebat sekali. Dan Ayu Gandini bisa berubah menjadi seekor serigala ketika berhadapan dengan Wulandari. Tapi kenapa Den Ayu sampai sekarang belum juga kembali kemari, Ki Wista? Padahal perang tanding itu sudah berlalu 1 minggu. Mungkin Den Ayu Gandini pergi bertapa lagi memperdalam ilmunya. Karena malam itu dia belum bisa mengalahkan Wulandari. Ya, mungkin juga. Apakah malam ini kau akan meronda lagi, Adirapa? Rasanya tidak perlu, Ki. Karena sejak perang tanding itu berlalu, tidak pernah ada lagi kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa Mentilin ini. Tapi aku rasa kita tetap perlu melakukan perondaan. Ya, tentu perlu, Ki. Tapi aku tidak akan ikut meronda. Karena aku sudah menugaskan beberapa orang pengawal untuk tugas ronda nanti malam. Bagus. Sudah beberapa hari ini aku tidak melihat Aki Lumut. Aki Lumut menyusul Den Ayu. Kesempatan bagiku malam ini untuk berdua dengan Anindya. Malam ini tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Kecuali Ki Wista. Malam ini aku harus bisa menundukkan gadis itu. Dia tampaknya memberikan harapan padaku. Apakah para pengawal yang akan meronda sudah jalan berkeliling desa ini, Adirapa? Rasanya belum, Ki Wista. Hah? Belum? Lalu kenapa kau diam saja di sini, Adirapa? Kenapa Ki Wista cemas betul? Bagaimana tidak cemas? Kalau Den Ayu kembali melihat desa ini sudah hancur lebur, maka aku dan kamu yang akan jadi bulan-bulanan Den Ayu Gandini. Ki Wista, aku ini seorang perwira kerajaan Dharmasraya, Ki. Aku sudah tahu bagaimana caranya melakukan pengamanan sebuah kerajaan. Apalagi hanya sebuah desa. Tidak perlu terlampau dicemaskan, Ki. Aku jadi was-was. Aku harus memeriksa para pengawal itu. Apakah mereka sudah berangkat berkeliling desa? Ya, kalau Ki Wista kurang percaya, silahkan pergi melihat mereka di depan Rego. Ya, aku pergi. Dan kau jangan kemana-mana. Kau harus tunggu di sini saja. Baik, Ki. Sekarang aku sendiri. Ini kesempatanku untuk mendekati kamar Anindya. Wulandari sedang beristirahat di padepokan Telaga Sore agar luka yang dideritanya akibat perang tanding dengan Gandini sembuh lebih cepat. Karena luka di punggungnya sangat besar, bahkan tampaknya luka itu sangat dalam,
Sementara Batara selalu mendampingi Wulandari, sedangkan Aki Patok berjaga-jaga di luar pagar gaib Telaga Sore. Di tempat lain, di sebuah gua di lereng gunung, Gandini yang masih dalam wujud seekor serigala hitam yang besar sedang bertengkar dengan Mak Rompang, karena Mak Rompanglah yang menuntunnya sampai ke dalam gua itu. Mak Rompang bermaksud agar Gandini beristirahat di sana sampai wujudnya kembali seperti semula. Namun tampaknya Gandini tidak suka, sehingga Gandini sedang merencanakan untuk kembali ke Mentilin dalam wujud seekor serigala. Di Mentilin, Adirapa dan Ki Wista sedang berbincang-bincang tentang Gandini. Tampaknya kedua orang itu mengagumi Gandini yang bisa berubah menjadi seekor serigala. Bahkan Adirapa sangat senang dengan ketidakhadiran Gandini di Mentilin, sehingga dia bisa mendekati Anindya yang sudah lama merebut hatinya. Ki Wista sudah jauh. Ini kesempatanku untuk bisa mendekati kamar Anindya tanpa dilihat oleh siapapun di dalam rumah ini. Rumah Den Ayu Gandini ini sangat bagus. Sayang kalau rumah sebagus ini ditinggalkan oleh Den Ayu. Karena rumah ini adalah rumah pusaka peninggalan ayahnya. Tiang-tiang rumah ini penuh ukiran yang indah. Tapi kalau terus bertahan di Mentilin ini, juga tidak ada artinya. Karena penduduk Mentilin sudah hampir tidak ada. Semua sudah pindah ke Tegal Sari. Kamar Anindya itu tampak sepi. Pasti Anindya sudah tidur. Ya, kamar ini sepi. Pasti Anindya sudah tidur. Pasti Anindya sudah tidur. Rasanya tidak sopan untuk membangunkannya. Bahkan Anindya bisa marah padaku kalau aku mengganggu tidurnya. Apa boleh buat? Ini kesempatan. Kalau tidak malam ini, aku tidak akan mempunyai kesempatan sebaik ini. Tidak ada jawaban. Apakah Anindya sudah tidur? Masih tidak ada jawaban. Apakah aku harus masuk saja? Apakah Anindya marah padaku kalau aku masuk tanpa izin dia? Pintu ini tidak dipasang. Pintu ini terbuka perlahan-lahan ketika aku dorong. Apakah aku masuk saja? Lebih baik aku masuk saja. Ini kesempatan baik. Kamar ini kosong. Anindya! Betul-betul tidak ada di dalam kamar ini. Betul-betul sial. Padahal malam ini adalah kesempatan baik bagiku berduaan dengan Anindya. Kamar ini indah. Seperti kamar-kamar para pangeran di dalam keraton kerajaan Dharmasraya. Pasti kamar ini dulu untuk kamar tamu-tamu agung ayah dan Ayu Gandini. Apa boleh buat? Aku harus keluar dari dalam kamar ini. Ya. Berhenti! Apa mau masuk ke dalam kamar saya ini? Rupanya kau ada di atas langit kamar ini. Aku tidak melihatmu. Ayo jawab. Apa mau masuk ke dalam kamar saya ini? Aku ingin bertemu denganmu. Untuk apa? Ya, aku tidak ada kawan. Aku kesepian. Boleh kan? Ya, boleh. Terima kasih. Kamu mau bicara apa? Ya, apa saja. Asal kamu suka. Saya suka bicara tentang apa saja. Asal jangan bicara soal diri saya. Baiklah. Akhirnya Adirapa duduk di dalam kamar Anindya setelah Anindya mau berbincang-bincang di malam yang sepi itu. Pertama-tama Adirapa memuji kehebatan ilmu Anindya, sehingga dia sendiri tidak tahu di mana Anindya bersembunyi ketika masuk ke dalam kamar Anindya. Anindya mulai tidak suka mendengarnya. Makin lama Adirapa makin berani bicara tentang diri Anindya, sehingga Anindya tampaknya ingin memotong pembicaraan Adirapa. Namun ketika Adirapa memuji kecantikan paras gadis itu, Anindya terdiam. Bahkan dia tersipu-sipu dipuji sedemikian rupa. Betul Anindya, wajahmu sangat cantik. Hanya putri-putri dari keraton saja yang bisa menanding kecantikan wajahmu itu. Siapa bilang? Aku yang bilang. Pasti kamu salah melihat saya. Tidak, wajahmu sangat cantik. Bahkan jarang ditemukan kecantikan seperti wajahmu ini Anindya. Kamu betul-betul salah lihat. Betul, kamu cantik sekali. Sudah, saya bertambah malu dibilang begitu. Anindya, aku sudah banyak melihat gadis-gadis cantik di kota raja. Tidak ada satupun gadis di kota raja yang bisa menandingi kecantikanmu. Aku sudah berpuluh-puluh kali masuk ke dalam keraton kerajaan Dharmasraya ketika aku bertugas menjaga keraton. Sehingga sudah berpuluh kali aku bertemu dengan putri-putri keraton. Hanya beberapa orang saja di antara putri keraton yang bisa menyamai kecantikanmu. Dan kecantikan mereka pun masih ada kurangnya bila dibandingkan dengan kecantikanmu. Saya jadi malu mendengar pujianmu, Adirapa. Anindya, aku bicara sebenarnya. Kamu bicara sungguh-sungguh? Apakah dari tadi aku bicara main-main? Tampaknya Adirapa bicara sungguh-sungguh. Dan aku merasakan
bahwa Adirapa sudah sejak lama jatuh cinta padaku. Anindya, kenapa kamu diam? Tidak tahu. Adirapa cukup gagah, walau dibandingkan dengan Kakang Batara. Kegagahan Adirapa tidak ada apa-apanya. Tapi apa salahnya kalau aku terima cinta laki-laki yang menjabat sebagai perwira kerajaan Dharmasraya, walau hanya sebagai pengisi waktu saja. Karena cintaku tidak bisa lagi dibagi kepada siapapun. Cintaku sudah aku curahkan semua kepada Kakang Batara. Aku rela mati demi cintaku itu. Anindya, kenapa kamu diam? Apakah ada kata-kataku yang menyinggung perasaanmu? Tidak ada, Adirapa. Ataukah... Saya tidak tersinggung. Hanya saya sedih dan terharu. Karena baru malam inilah ada orang yang bicara sejujurnya tentang apa yang saya miliki. Aku bicara sungguh-sungguh, Anindya. Karena kamu memang sangat cantik. Terima kasih. Kenapa kamu masih sedih? Saya kini hanya seorang diri di dunia ini. Tidak ada sanak famili. Tidak ada adik dan kakak. Tidak ada ayah dan ibu. Setelah sekian lama, kini baru kamu yang memuji saya seperti ini. Sehingga saya ingat waktu kecil ketika ibu saya sering memuji kecantikan saya. Aku tidak ingin menyedihkanmu, Anindya. Aku tidak tahu kejadian masa lalumu, Anindya. Sehingga aku minta maaf padamu. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Adirapa. Karena kamu tidak punya salah apa-apa terhadap saya. Saya sedih karena saya ingat ibu saya. Saya ingat ayah saya. Dan saya ingat adik saya. Saya ingat semua masa lalu saya. Anindya, aku mencintaimu. Anindya, apakah kau mendengar kata-kataku? Iya. Dan apakah kau menerima cintaku? Saya tidak tahu, Adirapa. Anindya, berilah jawaban yang pasti, supaya aku tidak memikirkan hal ini sepanjang hari. Apakah kau bicara sungguh-sungguh, Adirapa? Apakah kata-katamu keluar dari hatimu yang paling dalam? Rasa cintaku keluar dari lubuk hati yang paling dalam, Anindya. Karena sejak pertama aku melihatmu, perasaanku mengatakan, kamulah gadis yang harus menjadi kekasihku. Katakanlah. Katakanlah, Anindya. Biar perasaanku tentram di hari-hari mendatang. Bagaimana dengan Gandini? Kenapa dengan Gandini? Bukankah kamu kekasih Gandini? Ayo, katakanlah. Hanya Den Ayu Gandini yang beranggapan begitu, Anindya. Sedangkan dari aku sendiri tidak punya perasaan apa-apa terhadap Den Ayu Gandini. Apalagi saat sekarang ini. Tidak ada lagi tuntutan dari Den Ayu Gandini. Karena Den Ayu Gandini sudah tidak ada di Mentilin ini. Betul begitu? Ya. Kalau kamu tidak percaya, maka silakan bunuh aku dengan pedang ini. Untuk apa? Supaya kau lihat bahwa darah yang mengalir dari lukaku nanti adalah darah seorang laki-laki yang bernama Adirapa. Laki-laki yang mencintaimu sampai akhir hayatnya. Sarungkanlah pedangmu, Adirapa. Karena saya percaya apa yang kamu katakan pada saya malam ini. Anindya, jadi kamu menerima cintaku? Anindya, katakanlah. Katakan. Apakah perlu saya katakan itu, Adirapa? Anindya, aku kini telah menjadi milikmu. Dan kamu juga telah menjadi milikku. Tidak usah begini, Adirapa. Tidak usah kamu memegang tangan saya. Anindya, kenapa? Bukankah kini kau adalah kekasihku? Iya, tapi bukankah masih banyak cara untuk mengungkapkan rasa cinta kita? Kalau kau tahu, Adirapa, bahwa aku tidak mencintaimu, maka kau akan maklum bahwa aku tidak mau kau memegang tanganku seperti tadi. Sudah 1 minggu aku berada di dalam gua ini. Tidak sekalipun Mak Rumpang mendatangi aku lagi. Padahal dia berjanji padaku akan datang lagi kemari memberi petunjuk padaku supaya aku bisa berubah wujud kembali seperti manusia. Betul-betul keterlaluan. Dia menipu aku. Dia memang ingin menghancurkan aku. Sayang aku masih percaya pada bujukannya, sehingga aku menerima tawaran bantuannya. Tapi begini aku akhirnya. Aku harus kembali ke Mentilin. Malam ini aku harus Anda kembali ke sana. sekarang masih mendengarkan Aku ingin tahu Sandiwara Radio apa di yang telah channel terjadi di sana Memori selama aku tinggalkan. 80. Cahaya bulan sabit ini bisa membantuku berjalan di dalam hutan lebat ini. Kedatanganku ke Mentilin dalam wujud seperti seekor serigala ini tidak boleh dilihat orang, kecuali orang-orang yang hadir di dalam perang tanding yang aku lakukan beberapa malam yang lalu. Bahwa Adirapa sedang sendirian di rumah Gandini yang besar dan indah itu, sehingga timbul niatnya untuk bisa mendekati Anindya. Karena sejak pertama kali bertemu, Adirapa sudah jatuh cinta kepada Anindya, sehingga dia lupa cinta yang pernah dia jalin bersama Gandini. Ketika Adirapa memasuki kamar Anindya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh lompatan Anindya yang berasal dari langit-langit kamar.
Lompatan semacam itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang berilmu tinggi. Namun Adirapa belum juga maklum bahwa ilmu Anindya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari dirinya dan ilmu Gandhini. Adirapa terus merayu Anindya, sehingga Anindya menerima cinta Adirapa, walau sebenarnya Anindya sudah tidak punya rasa cinta kepada siapapun, kecuali terhadap Bathara. Anindya menerima pernyataan cinta Adirapa hanya untuk pelipur-lipur diri saja. Sementara itu, Gandhini yang masih berbentuk serigala hitam berjalan keluar hutan. Tujuannya hanya satu, yaitu Desa Mentir. Kemana dia? Kemana Adirapa? Tadi dia bilang akan menyusulku. Suasana desa di sebelah utara sudah sangat berbahaya. Orang-orang desa yang tinggal di sana sudah banyak yang mengungsi. Kalau mereka semuanya pergi, maka desa ini akan kosong. Dan Ayu pasti kecewa kalau melihat desa ini sudah tidak berpenghuni lagi. Aku harus mencegah mereka. Hei! Berhenti! Mau kemana kalian? Ayo bicara! Mau kemana kalian? Kami mau mengungsi Kiwista. Kami sudah tidak tahan lagi hidup di desa ini. Ada apa? Apa yang telah terjadi di tempat tinggal kalian? Apakah Kiwista tidak tahu? Atau Kiwista pura-pura tidak tahu? Aku memang tidak tahu apa yang terjadi di tempat kalian masing-masing. Sehingga kalian pergi meninggalkan desa ini. Kiwista, rumah-rumah kami telah didatangi oleh siluman perempuan kecil yang ganas. Dia akan membunuh kami, sehingga kami tidak tahan lagi tinggal di sini. Kami akan mengungsi ke Tegalsari. Jangan pergi. Aku yang akan menjamin keselamatan kalian. Apa yang akan Kiwista lakukan terhadap keselamatan kami? Tinggallah kalian di pendapat rumah dan Ayu untuk sementara. Sedangkan aku dan Adirapa akan memeriksa dan mengusir siluman kecil itu. Dan bila keadaan aman, kalian boleh kembali lagi ke rumah kalian masing-masing. Kami tidak ingin hanya janji-janji saja, Kiwista. Kami ingin kenyataan. Betul. Aku ingin wujudkan kenyataan pada kalian. Aku, Adirapa dan para pengawal akan mengusir iblis itu dari desa kita. Sehingga desa ini akan tentram dan damai seperti semula. Apakah kata-kata Kiwista itu bisa kami percayai? Bisa. Ayo pergilah ke pendapat rumah dan Ayu. Kalian akan aman di sana. Betul, Kiwista. Apa jaminan Kiwista pada kami? Karena kami tidak mau mati konyol seperti penduduk yang lain. Leherku jaminannya untuk kalian. Ayo, sementara kita di pendapat rumah dan Ayu Gandhini sampai keadaan aman. Kenapa kita harus ke sana? Bukankah lebih aman kita jalan terus sampai ke Tegalsari? Tegalsari itu jauh. Lebih baik kita menginap di pendapat itu, karena keamanan kita dijamin oleh Kiwista. Ayo kita ke pendapat dan Ayu Gandhini. Ya, terus saja. Terus ke pendapat dan Ayu Gandhini. Ayo, terus pendapat. Jangan kemana-mana. Orang sudah ramai memasuki pendapat. Mereka akan menuntut keamanan diri mereka dari gangguan iblis laknat itu padaku. Sekarang, aku harus mencari Adirapa. Ramai-ramai di pendapat apa? Aku tidak mendengar apa-apa. Coba dengar baik-baik. Betul kan? Iya. Ayo, kita lihat ke sana. Tidak usah. Kenapa? Bukankah malam ini adalah malam untuk kita bersenang-senang, Anindya? Sehingga kita tidak perlu terganggu dengan hal-hal kecil semacam itu. Kesempatan semacam ini masih banyak, Adirapa. Kita harus melihat apa yang sedang terjadi di sana. Tidak usah. Kita harus ke sana. Tunggu. Ya. Masih belum bisa aku mendekati Anindya. Seolah-olah gadis cantik itu seperti seekor rusa. Dia akan lari masuk hutan bila didekati. Aku harus kejar dia. Rupanya kamu ingin juga melihat apa yang terjadi di sini, Adirapa. Sehingga kau menyusul saya kemari. Aku hanya ingin mengajakmu kembali ke taman belakang rumah Denayu. Karena yang terjadi di sini hanya membuat kita pusing saja, Anindya. Kita harus waspada, Adirapa. Karena tidak biasa penduduk desa masuk beramai-ramai masuk ke pendapat ini. Apalagi kau adalah seorang perwira. Kau harus tahu. Karena keamanan desa juga terletak di pundakmu. Selama Gandhini tidak ada. Nah, lihat.
Mereka mulai menggelar tikar-tikar yang mereka bawa. Pasti mereka berniat akan tidur di sini. Baik. Akan kutanyakan pada mereka apa yang sebenarnya terjadi, sehingga mereka beramai-ramai masuk pendapat ini. Dari mana saja kamu? Kebetulan Anindya juga ada di sini. Ada apa, Ki Wista? Mengapa mereka ramai-ramai masuk ke pendapat ini? Tempat tinggal mereka di utara desa ini dilanda bencana. Iblis kecil itu sedang mengamuk di sana, sehingga mereka beramai-ramai mengungsi ke Tegalsari. Tapi aku tidak mengizinkan mereka. Aku suruh mereka masuk ke pendapat ini untuk tinggal sementara. Kenapa Ki Wista menghalangi mereka pergi? Seharusnya Ki Wista biarkan saja mereka mengungsi ke Tegalsari. Mereka adalah penduduk desa Mentilin yang masih tersisa di Rapa. Alangkah anehnya desa ini kalau tidak mempunyai penduduk lagi. Bahkan Den Ayu Gandini akan marah kalau kita tidak bisa melindungi sisa-sisa penduduk desa Mentilin ini. Bahkan aku sudah hilir mudik mencarimu untuk merundingkan masalah ini. Ki Wista, apa yang akan Ki Wista rundingkan denganku? Aku sudah berjanji pada mereka bahwa aku bersama denganmu akan pergi mengusir iblis betina itu dari desa ini. Sehingga mereka aku suruh tinggal di sini. Kalau sudah aman, maka mereka akan pulang kembali ke utara desa ini. Bahkan aku sangat senang kalau Anindya juga bersedia untuk ikut mengusir iblis kecil yang ganas itu. Dengan segala senang hati, saya bersedia bergabung dengan Ki Wista untuk mengusir iblis itu. Ayo, Hadirapa, kita berangkat ke arah utara. Kita usir siluman aneh itu, sehingga desa ini kembali tentram. Sehingga mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dengan tenang. Rasanya kita tidak akan bisa mengusir iblis itu, Ki Wista. Karena kekuatan yang kita miliki tidak seimbang dengan kekuatan yang menakutkan itu, Ki Wista. Aku yakin kalau kita bisa mengusirnya. Apalagi di sini ada Anindya. Mari, walau aku tidak bisa menjamin bahwa kita akan berhasil, Ki Wista. Di sini tidak ada apa-apa. Sebaiknya kita kembali saja. Kita ke sana. Di sana rumah para penduduk yang sekarang berada di pendapat. Apa yang akan kita lakukan di sana? Bukankah di sana sudah bukan termasuk desa Mentilin lagi? Di sana masih termasuk desa Mentilin. Ayo. Ada apa, Anindya? Saya melihat sesuatu yang mencurigakan. Apa yang kau lihat, Anindya? Aku melihat bayangan yang agak aneh di sebelah sana. Di mana? Di sana, di dekat pohon angsana itu. Iya, mari kita ke sana. Ayo, terus. Ini pohon angsana yang kau maksudkan itu? Iya. Mana bayangan yang kau lihat? Hilang. Bayangan aneh itu hilang. Nah, itu. Bayangan itu ada di sana. Mana? Itu. Jelas terlihat di bawah cahaya bulan. Ayo, kita terus ke sana. Kita kembali saja. Percuma. Kita terus mengejar bayangan yang tidak jelas. Kita harus terus ke sana. Tidak usah. Kita harus terus, Hadirapa. Kita sudah terlampau jauh mengejar keluar desa. Mungkin saja kita sedang dipancing untuk keluar dari dalam desa Mentilin. Sehingga kekuatan di dalam desa tidak ada. Baiklah. Ayo, kita kembali. Siapa tahu ini hanya untuk memancing kita keluar dari desa Mentilin. Apa betul dugaanmu itu, Hadirapa? Aku kan perwira kerajaan Dharmasraya, Anindya. Tipuan-tipuan seperti ini sudah aku pelajari di dalam latihan kepraduritan di Dharmasraya. Tapi aku tidak yakin. Kalau ini hanya tipuan saja. Aku lebih suka untuk mengejar bayangan tadi sampai dapat. Sudahlah. Ikut apa kataku. Kita kembali ke pendapa rumah Den Ayu Gandini, supaya orang-orang menjadi tenang. Ayolah. Para penduduk Mentilin yang akan mengungsi ke Tegalsari berhasil dicegah oleh Ki Wista, sehingga mereka dibawa ke pendopo rumah Gandini untuk tinggal sementara di sana. Bahkan Ki Wista menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan tetap aman tinggal di Mentilin. Lalu Ki Wista bersama dengan Hadirapa dan Anindya mencari siluman yang mengacau di rumah-rumah penduduk itu. Sesampai di tempat yang diduga adalah tempat terjadinya kekacauan itu, tidak ditemukan apa-apa. Hanya sekilas bayangan yang terlihat oleh Anindya. Setelah bayangan itu mereka kejar, juga tidak ditemukan apa-apa. Sehingga Hadirapa memaksa mereka untuk kembali ke pendopo rumah Gandini. Sudah 1 hari 1 malam semua penduduk itu menginap di pendopo. Bahkan di antara mereka sudah ada yang mendesak untuk meneruskan perjalanan ke Tegalsari.
Kalau sampai mereka meneruskan perjalanan, maka desa Mentilin ini akan kosong. Sudah tidak ada lagi penduduk yang tinggal di dalam desa. Dan Ayu Gandini pasti akan marah besar padaku. Dan juga pada Adi Rapa. Tapi kenapa Adi Rapa? Aku tidak bisa bertemu dan berunding sama sekali dengan dia. Karena dia selalu menghilang. Tadi sore Adi Rapa masih ada di ruangan ini. Tapi kini dia sudah menghilang. Bahkan Anindya pun tidak ada. Sial. Mereka seenaknya tinggal di dalam rumah. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan keadaan yang sedang terjadi di sekeliling mereka. Apa itu? Bayangan hitam bergerak ke balik taman. Aku harus mengejarnya. Hilang. Bayangan itu hilang. Nah, itu dia. Hilang lagi. Siapa itu di dalam taman? Apakah bayangan aku kejar tadi yang kini duduk di dalam taman? Ada 2 orang yang duduk di dalam taman rumah dan Ayu ini. Yang seorang laki-laki, yang seorang lagi perempuan. Siapa mereka sebenarnya? Apakah mereka penduduk yang sedang mengungsi ke pendapa rumah dan Ayu ini? Kalau iya, mereka tidak boleh duduk di dalam taman ini. Aku harus bisa melihat mereka lebih dekat. Adi Rapa dan Anindya. Apakah aku tidak salah lihat? Mereka berdua sedang memadu cinta. Aku baru tahu kalau mereka berdua sedang jatuh cinta. Aku risih melihatnya. Lebih baik aku tinggalkan tempat ini. Ada lagi bayangan tadi di ujung taman ini. Bayangan apa itu? Seekor serigala hitam. Kini binatang itu berlari masuk ke dalam rumah dan Ayu. Aku harus mengusirnya. Kurang ajar. Serigala itu masuk ke dalam kamar dan Ayu. Aneh. Kenapa tiba-tiba pintu ini tidak mau dibuka? Padahal tadi serigala itu masuk dengan mudah lewat pintu ini. Serigala itu duduk di atas tempat tidur dan Ayu Gandini. Ini aku, Kiwista. Dan Ayu? Iya. Maaf dan Ayu. Saya tidak tahu kalau dan Ayu yang datang. Wajar kalau Kiwista tidak tahu. Karena wujudku masih seperti seekor serigala. Dan Ayu. Kenapa dan Ayu masih dalam wujud seperti ini? Apa salah dan Ayu? Sehingga dan Ayu belum juga bisa dalam wujud dan Ayu yang asli. Kiwista tidak usah sedih. Karena kalau sudah sampai saatnya, maka aku akan kembali lagi dalam wujudku yang asli. Dan Ayu. Apa yang harus saya lakukan untuk dan Ayu sekarang? Aku sudah melihat apa yang terjadi di sini, Kiwista. Jadi dan Ayu sudah melihat penduduk berkumpul di pendapa rumah ini? Sudah, Kiwista. Bahkan aku juga sudah melihat kelakuan Adi Rapa dan Anindya di taman rumahku ini. Jadi dan Ayu juga sudah melihat mereka di sana? Sudah, Kiwista. Aku harus menghukum Adi Rapa. Dan Ayu akan menghukum mereka? Yang akan aku hukum Adi Rapa dulu. Baru nanti Anindya. Karena tenaga perempuan itu masih kita perlukan untuk menghadapi Batara dan Wulandari. Kapan dan Ayu akan menghukum Adi Rapa? Nanti. Kalau aku sudah kembali pada wujudku semula. Kapan dan Ayu akan kembali pada wujud semula, Den? Nanti. Pada bulan purnama di muka. Sementara itu, aku akan tetap berada di kamarku. Kiwista tidak boleh mengatakan pada siapapun juga tentang keberadaanku di dalam kamar ini. Hanya Kiwista yang tahu. Dan hanya Kiwista yang boleh menemui aku di dalam kamar ini. Baik, Den Ayu. Saya akan patuh pada perintah Den Ayu. Semakin hari penjagaan di dalam penjara ini semakin sedikit. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa mereka tidak begitu peduli lagi padaku? Sampai makan malam untukku pun tidak ada malam ini. Di pintu gerbang penjara ini hanya 1 orang penjaga. Kisana, tolong aku. Ada apa? Apakah makan malam untukku malam ini terlambat dibagi? Malam ini tidak ada jatah makan malam untuk para tawanan. Tidak ada jatah? Apa maksudmu? Malam ini tidak ada jatah makan untuk para tawanan. Bahkan mungkin juga untuk besok. Sampai besok hari? Ya. Kenapa begitu? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Apa sebenarnya yang terjadi di luar sana? Sehingga tidak ada yang menyediakan makanan untuk tawanan di sini. Tidak ada apa-apa.
Hanya makanan untuk para tawanan tidak ada. Lalu apa yang akan kalian lakukan pada tawanan di sini? Apakah kalian akan membiarkan tawanan di sini mati satu persatu? Aku hanya menjalankan perintah. Aku tidak tahu persoalan makanan para tawanan di sini. Kalau begitu, aku ingin bicara dengan pimpinanmu. Untuk apa? Supaya aku tahu apa yang telah terjadi di Tegalsari, sehingga kami para tawanan tidak dapat makan malam. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, karena aku ditugaskan menjaga kalian di sini. Hei, Kisanak, apakah kamu tidak tahu siapa aku ini? Aku adalah bekas penduduk Tegalsari ini. Bahkan aku pernah menduduki jabatan tertinggi di sini. Aku tahu. Nah, kenapa tidak ada penghargaan terhadapku sedikit pun? Jadi apa maumu, Kisanak? Aku ingin bicara dengan pimpinanmu. Tolong, panggilkan dia kemari. Baiklah, asal kalian tidak membuat onar di dalam penjara ini. Bagaimana kami akan membuat onar? Semua sel-sel penjara ini dikunci dengan kuat, sedangkan kami dipisah satu sama lain. Baik, akan aku panggilkan pimpinan penjaga penjara ini, agar kau bisa bicara lebih leluasa dengan dia. Aku yakin bahwa telah terjadi sesuatu di Tegalsari ini, sehingga mereka sudah tidak punya biaya untuk memberi makan para tawanan di sini. Nah, di sana, ini pimpinan penjaga kami. Aku dengar kau akan bicara denganku, Tembong. Oh, jadi kau rupanya pimpinan penjaga penjara di sini, Rinca. Betul. Aku ingin bicara padamu. Bicaralah. Apa sebenarnya yang telah terjadi di Tegalsari, sehingga aku dan tawanan yang lain tidak mendapat makan malam? Tidak ada kejadian apa-apa. Lalu, kenapa kami tidak diberi makan malam? Ayo jawab. Apakah kau tidak tahu kalau aku dulu pernah menjadi pimpinan di Tegalsari ini? Aku tahu, Tembong. Nah, kenapa kau tidak mau bicara padaku? Padahal kita sama-sama berjuang di Tegalsari ini dulu. Sebenarnya aku tidak boleh bicara tentang hal ini padamu. Karena ini adalah rahasia para petinggi Tegalsari. Kalau kau masih memandangku sebagai kawanmu, sebagai orang yang pernah menjabat petinggi di Tegalsari ini, katakan padaku, apa yang telah terjadi di Tegalsari ini? Ayo katakan. Sebenarnya Ki Sabrang sudah tidak punya kekuatan di Tegalsari ini. Hah? Kenapa? Karena Ki Sabrang sudah diusir oleh Raden Wangsadirja. Lalu siapakah yang akan menggantikan kedudukan Ki Sabrang di Tegalsari ini? Raden Wangsadirja kah? Bukan. Lalu siapa? Apakah petinggi dari kerajaan Dharmasraya yang lain? Iya. Siapa orang itu? Raden Ayu Laras Gandini Gandakusuma. Den Ayu Gandini yang kau maksudkan? Betul, Tembong. Kenapa tidak kau bebaskan aku? Bukankah aku adalah orang kepercayaan Den Ayu Gandini? Aku tidak berani, Tembong. Kenapa? Apakah kau curiga padaku? Apakah akan kau biarkan aku mati kelaparan di dalam penjara ini? Bukan begitu maksudku. Lalu apa? Harus ada persetujuan dulu dari Den Ayu Laras Gandini. Baru aku berani membebaskanmu. Keterlaluan kau, Rinca. Maaf, Tembong. Aku hanya menjalankan tugas. Lalu kenapa tidak kalian beri makan malam? Sebentar lagi makanan untukmu dan tawanan yang lain akan dibawakan kemari. Bahwa secara diam-diam Gandini masuk ke rumahnya di desa Mentilin. Kedatangan Gandini hanya diketahui oleh Ki Wista. Di dalam rumahnya itu, Gandini telah melihat apa yang dilakukan oleh Adirata bersama dengan Anindya. Gandini mempunyai dendam terhadap Adirata. Bahkan Gandini berniat akan membunuh Adirata. Sementara itu di Tegalsari, Tembong mendapat berita dari pimpinan penjara bahwa keadaan Tegalsari dalam keadaan agak kacau. Karena Ki Sabrang sebagai pimpinan Tegalsari telah diusir dari sana oleh Raden Wangsadirja. Sebagai gantinya akan memimpin Tegalsari adalah Gandini. Tembong minta agar dia dibebaskan. Namun pimpinan penjara tidak berani melepaskan Tembong sebelum ada perintah dari Gandini. Hei, Rinca, kenapa makan malamku sedikit? Kau makan saja apa yang diberikan. Tapi makan malamku ini biasanya tidak sedikit begini. Karena jatah makan para tawanan harus dibagikan kepada para pengungsi yang datang dari Mentilin. Apa yang telah terjadi di Mentilin, Rinca? Aku tidak tahu pasti, Tembong. Tapi tampaknya desa Mentilin dalam keadaan kacau. Keadaan di luar penjara bertambah tidak karuan. Sedangkan aku tidak mau kau bebaskan dari dalam penjara ini. Apakah pengungsi dari Mentilin sangat banyak, Rinca? Banyak sekali. Bahkan setiap hari pasti ada pengungsi yang datang dari Mentilin. Apa yang sedang terjadi di sana? Den Ayu. Maaf, Den Ayu. Saya datang malam hari begini menghadap Den Ayu. Supaya tidak ada orang yang melihat saya masuk ke dalam kamar Den Ayu ini. Tutuplah pintu itu kembali, Ki Wista. Lalu duduklah di dekatku. Baik, Den Ayu.
Saya menghaturkan sembah kehadapan Den Ayu. Sembahmu aku terima. Tubuh Den Gandini ini masih berbentuk serigala hitam yang besar. Aku agak merinding duduk di hadapannya. Apa yang akan kau laporkan padaku, Ki Wista? Keadaan mentilin ini, Den Ayu. Bagaimana? Makin hari desa ini semakin sepi. Penduduk yang tinggal di pendopo, bagaimana, Ki Wista? Mereka masih bertahan di sana, Den Ayu. Hanya mereka sudah tidak betah tinggal di pendapa rumah ini, Den Ayu. Sekarang apa mau mereka? Mereka ingin meneruskan perjalanan mereka ke Tegal Sari. Tegal Sari? Kalau mereka disuruh kembali lagi ke tempat tinggal mereka masing-masing, bagaimana, Ki? Rasanya tidak mungkin, Den Ayu. Karena tempat tinggal mereka setiap malam mendapat gangguan dari hantu perempuan kecil itu. Arwah Angit yang Ki Wista maksudkan? Betul, Den Ayu. Bukankah sewaktu kejadian perang tanding, Angit juga ikut bersama kita, Ki Wista? Bukankah kehadirannya saat itu juga sangat bersahabat dengan kita, Ki Wista? Maaf, Den Ayu. Saya dan mungkin juga yang lain tidak melihat kehadiran Angit di alun-alun saat perang tanding berlangsung antara Den Ayu dan Wulandari. Tidak melihat kehadirannya? Padahal dia duduk di atas batu karang yang terdapat di alun-alun? Betul, Den Ayu. Ya, aku betul-betul telah ditipu oleh Mak Rompang. Sehingga sekarang semuanya menjadi berantakan begini. Bahkan aku kini belum juga kembali menjadi manusia biasa. Saya berdoa kepada Yang Maha Agung supaya Den Ayu cepat pulih dari keadaan seperti ini, Den Ayu. Terima kasih, Ki Wista. Dan untuk sementara, Ki Wista yang menjalankan tugas atas petunjuk yang aku berikan. Saya selalu siap menjalankan tugas yang Den Ayu bebankan kepada saya. Bagaimana keadaan Tegal Sari? Menurut berita yang dibawa oleh petugas Sandi, sampai sekarang belum ada yang memimpin Tegal Sari, Den Ayu. Sedangkan penduduk Mentilin bertambah banyak di Tegal Sari. Sehingga antara penduduk Tegal Sari dan penduduk Mentilin yang datang ke sana, hampir setiap hari terjadi bentrokan. Sehingga keadaan Tegal Sari menjadi kacau. Pemimpin. Seharusnya di sana aku yang memimpin. Tapi keadaanku seperti ini, sehingga tidak mungkin bagiku untuk memimpin Tegal Sari. Kalau aku suruh Adirapa memimpin Tegal Sari menggantikan aku untuk sementara waktu, tidak mungkin. Bahkan laki-laki itu harus menerima hukuman yang setimpal dariku nanti, karena dia telah berani berbuat serong dengan perempuan lain. Betul, Den Ayu. Dia memang sudah mengkhianati Den Ayu. Dia tidak pantas untuk mendampingi Den Ayu. Menurut Ki Wista, siapa yang pantas menggantikan aku memimpin Tegal Sari untuk sementara waktu? Rasanya tidak ada lagi orang yang pantas untuk tugas itu, Den Ayu Gandini. Kecuali Raden Wangsadirja. Justru aku tidak mau kalau Raden Wangsadirja ikut campur dalam urusan Tegal Sari ini. Dia licik. Yang aku mau adalah orang yang tahu betul tentang Tegal Sari, sehingga dia bisa meredam keadaan yang terjadi di sana. Dan yang paling penting, orang itu tidak akan berbuat macam-macam padaku. Maaf, Den Ayu Gandini. Kalau Den Ayu tidak marah, saya akan mengajukan seseorang untuk memimpin Tegal Sari sambil menantikan keadaan Den Ayu bisa memimpin Tegal Sari nanti. Siapa yang akan Ki Wista ajukan untuk memimpin Tegal Sari untuk sementara waktu? Orang itu adalah Tembong, Den Ayu. Tembong? Iya. Tembong, Ki Wista? Betul, Den Ayu. Maaf, Den Ayu. Mungkin pilihan saya terlampau buruk. Tapi tidak ada orang lain yang bisa memimpin Tegal Sari seperti syarat yang Den Ayu ajukan. Betul juga, Ki Wista. Tembong dulu pernah tinggal di Tegal Sari. Bahkan dia pernah memimpin Tegal Sari beberapa bulan lamanya. Betul, Den Ayu. Sekarang di mana Tembong itu berada, Ki Wista? Bukankah Tembong sedang berada di dalam penjara Tegal Sari? Hah? Di dalam penjara Tegal Sari? Betul, Den Ayu. Dulu pernah saya sampaikan keadaan Tembong kepada Den Ayu. Tapi mungkin dulu Den Ayu sibuk, sehingga Den Ayu lupa tentang keadaan Tembong. Iya. Aku ingat sekarang bahwa Tembong tertangkap oleh Ki Sabrang, lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Betul, Den Ayu. Kini perintahkan pengawal penjara di sana untuk membebaskan Tembong. Lalu suruh Tembong memimpin Tegal Sari menggantikan aku untuk sementara waktu. Siaga, Den Ayu. Karena suatu saat Mentilin harus kita tinggalkan, Ki Wista. Karena desa ini sudah porak-poranda dihancurkan Mak Rompang. Penduduknya sudah hampir habis mengungsi ke Tegal Sari, sehingga kita tidak mungkin lagi bertahan tinggal di Mentilin ini. Ada beberapa orang pasukan berkuda menuju kemari. Kalian harus bersiap. Siaga. Mereka sudah semakin dekat. Hadang mereka. Siaga. Hei, apa yang kalian lakukan? Ki Wista. Beri jalan. Itu rombongan Ki Wista dari Mentilin.
Apa yang kalian lakukan terhadap rombonganku ini, pengawal? Maaf, Ki Wista. Kami tidak tahu. Kalau yang datang adalah Ki Wista bersama pasukan dari Mentili. Mari Ki, silahkan turun dari kuda. Kamu kan yang memimpin penjara di Tegal Sari ini. Betul, Ki Wista. Aku ingin menyampaikan pesan dari Den Ayu Gandini padamu. Mari Ki, kita masuk ke dalam. Ya. Biarkan Ki Wista. Kuda Ki Wista ada yang menampatkannya nanti. Bukankah ini bekas rumah Ki Sabra? Betul, Ki. Silakan duduk, Ki. Ya. Aku kemari membawa perintah dari Den Ayu Gandini untuk Morinca. Saya siap melaksanakan tugas yang diperintahkan Den Ayu Gandini terhadap saya, Ki. Karena pemimpin tertinggi di Tegal Sari ini adalah Den Ayu Laras Gandini sendiri. Bagus. Perintah Den Ayu Gandini padamu adalah supaya kau membebaskan Tembong dari penjara Tegal Sari ini. Siaga, Ki Wista. Dan Tembong diperintahkan memimpin Tegal Sari ini untuk sementara waktu. Sampai Den Ayu Gandini bisa memimpin Tegal Sari ini. Siaga, Ki Wista. Di mana Tembong dipenjarakan oleh Ki Sabrang, Rinca? Apakah Ki Wista ingin menemuinya sekarang? Iya. Bahkan harus dibebaskan sekarang juga. Siaga, Ki. Mari saya antar Ki Wista ke penjara. Siapa lagi yang datang ke tempat aku dikurung ini? Ki Wista dan Rinca. Mereka dikawal oleh beberapa orang prajurit. Apa yang akan mereka lakukan terhadapku? Apa kabarmu, Tembong? Apa maksud Ki Wista menjumpai aku di sini? Aku membawa pesan Den Ayu Gandini untukmu. Rupanya Den Ayu Gandini masih ingat padaku. Den Ayu selalu ingat padamu, Tembong. Bahkan hari ini atas perintahnya, kau dibebaskan. Betul begitu, Ki Wista? Betul. Karena menurut Den Ayu Gandini, kau adalah pahlawan Mentilin. Sehingga kau harus dibebaskan dari dalam penjara yang dilakukan oleh Ki Sabrang terhadapmu. Terima kasih, Ki Wista. Terima kasih atas anugerah yang diberikan oleh Den Ayu terhadapku hari ini. Prajurit, buka gembok pintu kurungan ini. Hari ini kau bebas, Tembong. Silakan keluar dari dalam tempat yang tidak enak ini. Aku bersyukur sekali. Terima kasih. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-22 Sepasang Mutiara. Dipersembahkan oleh Denhas Adiaswara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.